Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas saham perbankan yang dikoleksi oleh konglomerat saat harganya jatuh. Lalu apa alasan kenapa investor besar mau memilih saham-saham perbankan ini ya? Nah, kita akan bahas pada video kali ini, tapi sebelumnya disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, ini adalah analisa dan juga opini pribadi, bukan financial advice. So, silahkan simak sampai akhir. Setelah adanya IPO Blast yang menambah daftar gurita bisnis Hermanto Tanoko dan lewat grup Tankop, Hermanto terafiliasi langsung dan tidak langsung dengan emiten di Bursa Efek Indonesia. Melalui bendera grup Tankop, Hermanto mencatatkan namanya sebagai pemegang saham dari 8 emiten melalui kepemilikan langsung dan tidak langsung atau yang terafiliasi. Selain itu, Bapak Hermanto Tanoko juga aktif mengkoleksi saham perbankan. Terbaru, Bapak Hermanto Tanoko masuk membeli saham PT Bank Negara Indonesia Tbk dengan kode saham BBNI dan PT Bank Rakyat Indonesia dengan kode saham BBRI setelah menjual saham PT Bank Danamon Indonesia atau BDMN. Nah, di sini diketahui guys ya bahwa Bapak Hermanto Tanoko ya salah satu konglomerat Crazy Rich asal Surabaya ini sudah mengakumulasi atau membeli dua saham Big Banks yakni BBNI dan juga BBRI setelah beliau itu menjual BDMN atau Bank Danamon. Nah, kita akan tahu guys ya bahwa Bapak Hermanto Tanoko ini memiliki banyak sekali perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Salah satunya adalah Avia, yaitu PT Avia Avian ya guys ya. Lalu ada PT Sariguna ya dengan kode saham Cleo. Lalu ada juga ya RISE yaitu PT Jaya Sukses Makmur Sentosa. Lalu ada saham CAKK, itu juga menjadi salah satu saham milik beliau. Lalu ada saham Depo ya guys ya, Zone dan juga PV. Nah, tapi kenapa kok Bapak Hermanto Tanoko ini mau ya guys ya mengakumulasi saham perbankan BUMN yakni BBRI dan juga BBNI? Langsung saja kita melihat alasannya. Nah, jadi beliau itu sudah terkonfirmasi ya bahwa sudah mengakumulasi, sudah membeli saham BBRI dan juga BBNI dan sampai saat ini masih beliau koleksi. Bapak Hermanto Tanoko mengungkapkan dirinya melirik saham Bank Jumbo seperti Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan juga Bank Negara Indonesia atau BNI yang memiliki valuasi menarik. BBNI bagus kan? Di antara Big Four, BBNI valuasinya paling menarik. Terus yang turunnya paling banyak juga BBRI. Dua bank ini menjadi favorit saya, kata Hermanto Tanoko saat ditemui di Gedung Bursa Efek Jakarta pada Senin 8 Juli 2024. Saat dikonfirmasi mengenai rencana pembelian saham dua bank tersebut, bos Chat Avian ini mengaku telah mengakumulasi. Sudah kami lakukan lanjutnya kita guys ya. Jadi sudah confirm ya bahwa Bapak Hermanto Tanoko ini sudah mengakumulasi dan juga membeli saham BBRI dan juga BBNI di saat harga sahamnya mengalami penurunan. Nah, ini menarik guys ya karena di antara four big banks ternyata konglomerat Crazy Rich asal Surabaya ini lebih memilih saham BBRI dan juga BBNI. Nah, ada apa sih guys ya selain dari valuasi dan juga harga sahamnya yang sudah turun sangat dalam ini? Selain nama besar yaitu Bapak Hermanto Tanoko, ada juga satu investor besar lainnya yang masih ya guys ya mengakumulasi dan juga memiliki mengkoleksi saham perbankan andalannya, yakni Bapak Lo Keng Hong guys ya dengan sahamnya yakni BNGA dan juga NISP. Kalau misalkan kita bandingkan dari kedua nama besar ini guys ya, di mana Bapak Hermanto Tanoko memiliki perusahaan Avia, Cleo, CAKK, RISE, Depo, Zone, PV dan juga Blast yang baru saja IPO, ternyata Bapak Hermanto Tanoko juga mau mengakumulasi atau berinvestasi ya guys ya di saham BBRI dan juga BBNI. Sedangkan saham-saham yang diinvestasi oleh Pak Lo Keng Hong di antara lain ada saham GJTL, BMTR, Cevin, DILD, ANJT, ABMM, PNLF, dan ada saham banking yakni BNGA dan juga NISP. Nah, di sini kita akan membandingkan guys ya dari 4 saham banking ini kira-kira mana saja sih yang menarik ya guys ya, baik dari sisi dividen, lalu dari sisi valuasi dan juga profitabilitasnya. Kita akan langsung bandingkan guys. Di sini BBRI guys ya dengan EPS 419 per lembar saham ya, maka BBRI ini laba bersihnya diproyeksikan untuk full year 2024 ini akan mengalami kenaikan guys ya. Coba kita buka dulu datanya untuk BBRI. Dari 397 diproyeksikan di tahun 2024 akan naik menjadi 419 per lembar saham. Lalu untuk dividen payout ratio-nya kita ambil yang terendah yaitu 80% ya, seperti yang dibagikan di tahun 2023 ini. Lalu untuk
BBRI, maka dividennya bisa bagi 335 per lembar saham, bahkan lebih ya jika DPR-nya bisa bagi 85%, karena di historisnya juga BBRI ini pernah ya membagikan DPR 85%. Tapi dari sisi dividen yield di harga saat ini ya 4.860-an, dividen yield-nya sama sekitar 7%-an gitu guys ya. Jadi mungkin hampir 8% ya, 7, sekian persen lah. Lalu kita cek dari PBV-nya, BBRI ini di angka 2,51 kali. Lalu untuk NPM BBRI 25,5% guys. Jadi untuk profitabilitas saya rasa memang cukup menarik juga ya saham BBRI ini, meskipun dari skalanya BBRI adalah perbankan yang sudah sangat besar. Tapi dari net profit margin, profitabilitasnya masih cukup mumpuni. Lalu kita move ke saham BBNI guys. Untuk Bank BNI kita melihat juga ada potensi kenaikan laba bersihnya pada full year 2024 ini guys. Dari 561 per lembar saham menjadi Rp571 per lembar sahamnya. Lalu DPR-nya kita gunakan dari tahun sebelumnya yaitu 50% ya guys ya. Ini adalah DPR untuk tutup buku 2023 ya yang dibagikan di tahun 2024. Nah, maka dividennya bisa bagi Rp286 per lembar saham di harga saat ini 4.850, dividen yieldnya di angka 6%-an. Kalau misalkan kita perhatikan dari valuasi price to book value BBNI, memang PBV BBNI ini masih yang paling murah dibandingkan dengan PBV-nya BBRI, Bank Mandiri, bahkan BBCA. Jadi secara garis besar guys, bahwa valuasi BBNI ini memang sangat menarik. Lalu dari sisi net profit margin ya guys ya, untuk BBNI juga cukup bagus di angka 25,8%. Jadi memang untuk NPM, BBRI, dan BBNI rata-rata di angka 25%-an. Lalu kita cek juga ya untuk BNGA guys. Untuk BNGA sendiri ya, di harga saat ini 1.805, IPS-nya juga diproyeksikan akan naik dari 258 menjadi 267 per lembar sahamnya. Dengan DPR kita ambil yang paling rendah adalah 47%, maka dividennya bisa bagi Rp125 per lembar saham dengan potensi dividen yield sekitar 7%-an. Nah, tentu saja dividen yield-nya ini akan naik lagi menjadi 8% jika BNGA bisa bagi DPR 57% lagi, seperti itu. Dari PBV BNGA juga masih sangat murah di angka 0,89 kali dengan NPM 22,3%. Sedangkan untuk NISP ya guys ya, kita langsung move ke NISP. Untuk Bank OCBC NISP juga labanya ini diproyeksikan akan mengalami kenaikan dan akan outperform dari 178 menjadi 203 per lembar sahamnya. Tapi dari sisi DPR memang NISP ini DPR-nya paling kecil ya, di angka 40% saja. Tapi dengan DPR 40% ya guys ya, dan dividen full Rp81 per lembar saham, maka potensi dividen yield-nya bisa menyamai dividen yield BBNI, yakni di angka 6%-an. Di harga saat ini 1.285 per lembar saham. Kalau misalkan kita melihat valuasi dari NISP, ternyata juga tidak jauh berbeda dengan valuasi dari BNGA, di mana valuasi NISP ini juga masih sangat menarik di angka 0,80 kali. Lalu NPM NISP juga jauh lebih tinggi dibandingkan BNGA yang di angka 25,8%. Dan setara dengan NPM dari BBNI 25,8%. Nah, dari perbandingan ini kita mendapat kesimpulan ya bahwa Pak Loh Keng Hong ini lebih memilih perbankan second liner untuk beliau investasi karena valuasinya masih sangat murah dengan PBV di bawah 1. Berbeda dengan Bapak Hermanto Tanoko yang memilih saham BBRI karena penurunan harganya sudah sangat dalam, dan BBNI karena valuasinya masih menarik di antara 4 perbankan besar, seperti itu guys ya. Nah, jadi ada pertanyaan, apakah BBRI ini bisa naik lagi ke level all time high-nya di 6.450? Nah, berarti kalau misalkan BBRI ini mau all time high lagi, itu harus ke 6.500 ya guys ya. Kapan akan terjadi dan bagaimana terjadinya? Ini kan menjadi pertanyaan besar ya guys ya. Tapi saya meyakini peluang untuk The Fed melakukan cut rates atau pemangkasan suku bunga ini akan cukup besar. Nah, dari artikel ini ternyata ya guys ya, peluang Fed Fund Rates turun di bulan September ini mencapai 70%. Nah, ini kita bisa
mempertimbangkan ya guys ya, bahwa di bulan Juli Agustus ini berarti menjadi area kita ya untuk melakukan pembelian dan juga cicil beli saham terhadap saham-saham perbankan yang kita yakini untuk investasi. Nah, jadi silahkan teman-teman analisa ya guys ya, apakah yang terbaik adalah membeli saham-saham for big banks, dan kalau misalkan for big banks ini mana yang teman-teman pilih? Apakah BRI, BCA, Mandiri, atau BNI? Atau teman-teman mungkin mau melirik saham perbankan second liner seperti BNGA, NISP, lalu ada BRIS, BBTN gitu guys ya, dan lain-lain. Nah, silahkan teman-teman dianalisa kembali ya secara mandiri, karena analisa mandiri ini juga sangat penting, dan teman-teman bisa menggunakan pembahasan kita kali ini sebagai second opinion seperti itu. Nah, di sini kita akan coba langsung ya guys ya. Harga emas naik setelah merespon paparan dari Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat yaitu Federal Reserve ya, Jerome Powell di Kongres malam tadi waktu Indonesia. Dalam pidatonya di hadapan Komite Perbankan Senat, Powell menyebut bahwa ekonomi negeri adidaya ini mulai mendingin. Nah, di sini memang dari pidato beliau bahwa Jerome Powell terkonfirmasi mulai hawkish lagi. Ya, tapi kita melihat ya bahwa memang ada peluang yang cukup besar untuk The Fed ini memangkas suku bunga pada bulan September. Mengutip dari CME FedWatch, probabilitas pemangkasan Federal Funds Rate sebesar 25 basis poin atau BPS menjadi 5 sampai 5,25% pada September ini mencapai 70%. Tidak berhenti di situ, suku bunga acuan juga berpeluang turun kembali ke level 4,75% sampai 5% pada Desember dengan kemungkinan 47,6%. Jadi peluang pemangkasan suku bunga awal ini kemungkinan akan terjadi di bulan September dan probabilitasnya mencapai 70%. Lalu untuk pemangkasan suku bunga kedua akan dilakukan di bulan Desember. Jadi apakah saham-saham perbankan besar akan turun di bulan Oktober November? Saya rasa ada peluang, tapi tidak akan anjlok banget ya, hanya akan menjadi area higher low saja. Karena kita melihat perjalanan suku bunga acuan ini cukup panjang, dan kemungkinan ya jika beberapa bulan ke depan sampai akhir tahun itu dilakukan pemangkasan suku bunga, maka saham-saham perbankan kemungkinan akan rally sampai pembagian dividen di tahun 2025. Nah, tentu saja ini adalah long journey, perjalanan yang cukup panjang ya guys ya, untuk kita bisa mengakumulasi kembali, mengumpulkan ya guys ya saham-saham di sektor perbankan jika teman-teman memang tertarik ya dengan saham perbankan seperti itu. Lalu kita akan membahas juga terkait dengan Donald Trump. Ya, saya sebenarnya agak sedikit terharu ya guys ya, dimana ketika Donald Trump ini menjabat sebagai presiden di Amerika Serikat ya guys ya, sebelum tahun 2020 lalu, saya melihat video bahwa Donald Trump ini ya guys ya, beliau itu sering berkumpul, berjabat tangan ya guys ya, lalu bertemu dengan para pemimpin negara ya, seperti Rusia ya, seperti presiden Rusia yaitu Vladimir Putin. Lalu beliau juga menjabat tangan presiden China ya guys ya, yang berarti memang secara militer itu tidak ada ketegangan, tidak ada konfrontasi ya guys ya, dari Donald Trump terhadap negara-negara lain ya. Jadi hanya perang dagang saja. Perang dagang itu kan perang ekonomi, jadi tidak ada kaitannya dengan perang militer. Nah, inilah yang saya sukai ya dari politiknya Donald Trump, di mana Donald Trump tidak mengedepankan ya politik militer seperti itu. Jadi kemungkinan besar Donald Trump juga akan banyak ya didukung oleh para investor kripto dan juga investor saham di Amerika Serikat sana. Hingga sekutu NATO ini khawatir ya bahwa Donald Trump terpilih lagi. Karena kemungkinan besar ketika Donald Trump terpilih, maka ketika negara-negara sekutunya seperti Israel dan juga Ukraina itu masih ingin berperang, Donald Trump ini kemungkinan besar akan acuh, tidak akan membantu ya guys ya. Karena memang Donald Trump lebih menekankan perang ekonomi, bukan perang militer. Nah, inilah yang menjadikan adanya sentimen Trumpam ya, atau ketika Donald Trump ini menjabat kembali sebagai presiden, ada kemungkinan ya investasi di kripto dan investasi di saham itu akan ngepam atau akan naik lagi seperti itu guys. Nah, kita melihat ya guys ya, aktor-aktor utama adanya peperangan, baik itu perang Israel Palestina dan juga perang Rusia Ukraina, di mana Zelensky desak NATO bantu Kiev sekarang
tak tunggu pemilu AS ya guys ya. Teman-teman juga sudah paham lah ya siapa sih aktor utama dalam peperangan ini gitu guys ya, dan didukung juga dengan Presiden Joe Biden yang mana lebih mengedepankan politik militernya atau peperangan militer bukan peperangan ekonomi. Nah, sejujurnya memang ekonomi Amerika saat ini sudah semakin terpuruk. Jadi ibaratnya betting ya di ekonomi Amerika. Kalau misalkan pemangkasan suku bunganya ini tidak dilakukan, maka kemungkinan besar ekonomi Amerika Serikat akan menuju ke jurang resesi seperti itu guys ya. Dan tentunya ini akan terus ditekan. Jerome Powell ini akan terus ditekan untuk segera melaksanakan atau melakukan pemangkasan suku bunga. Jadi kita lihat guys ya peluangnya di bulan September, dan strateginya kalau misalkan memang nanti di bulan September ada pemangkasan suku bunga, berarti September Oktober bisa saja saham perbankan rally lagi ya, atau bisa naik dan tidak sesuai dengan seasonality di mana pada bulan September Oktober ya guys ya ini kemungkinan biasanya turun. Tapi kalau misalkan memang suku bunganya baru dipangkas di bulan September, kemungkinan perbankan juga bisa naik. Kemungkinan nanti kalau misalkan ada retrace atau ada koreksi pun, yaitu dikarenakan di politik Amerika Serikat saja. Ya, adanya kekhawatiran bahwa Donald Trump tidak akan terpilih. Jadi Trump pumpnya tidak akan terjadi. Itu saja sih sebenarnya kekhawatiran yang dirasakan ya oleh para investor saham dan juga investor kripto seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan juga menambah wawasan untuk kedepannya. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.